dan suka dengan satu orang tokoh yang namanya Yusuf. Selalu kalau perjanjian lama itu tidak terlepas dari gambaran Yesus itu sendiri, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Yusuf. Ketika Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub, dia dikasih jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik, anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Suatu hari anak yang sangat dikasihi ini diutus oleh Yusuf, melambangkan sepertinya Bapa di surga mengutus Yesus, membawa makanan pergi ke saudara-saudaranya, ingin memberkati. Sebenarnya kan ingin datang memberkati saudara-saudaranya, membawa makanan, memberkati saudara-saudaranya. Sama halnya Bapa di surga mengutus Yesus untuk memberkati bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Sampai ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, yang terjadi mereka bukan menerimanya dengan sukacita, tapi justru mereka membuang dia ke sumur. Nah, ini tidak jauh bedanya ketika Yesus diutus oleh Bapa di surga, bukan mereka menerimanya, justru mereka menyalibkan dia. Dibuang ke sumur, lalu diangkat kembali. Sama halnya ketika Yesus mati dikubur, diangkat kembali, lalu dijual menjadi budak. Setelah dijual menjadi budak, dibawa ke Mesir, dijual sama Potifar. Seandainya Yusuf tidak dijual menjadi budak, dia tidak akan ketemu dengan Potifar. Jadi rancangan Tuhan itu begitu sempurna. Seandainya dia tidak difitnah oleh istri Potifar, dia tidak masuk penjara. Seandainya dia tidak masuk penjara, dia tidak ketemu dengan juru minum dan juru roti. Seandainya dia tidak ketemu juru minum dan juru roti, dia tidak ketemu Firaun. Kalau dia tidak ketemu Firaun, maka dia tidak bisa menjadi penguasa di Mesir. Jadi semua proses itu adalah manusia boleh merancangkan apa saja dalam kehidupan kita. Setan bisa merancangkan apa saja dalam kehidupan kita juga. Tapi percayalah, semuanya itu Tuhan akan ubahkan menjadi sebuah kebaikan. Nah, lewat proses itulah maka Yusuf bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga ketika semua orang mengalami kelaparan, semua bangsa-bangsa datang kepada Yusuf, Yusuf bisa benar-benar menjadi berkat. Bukan saja kepada bapaknya, bukan saja kepada saudara-saudaranya, tetapi kepada bangsa-bangsa. Nah, saya percaya juga masa-masa proses ini adalah bagian dari proses. Ini belum ending, ini baru mulai. Endingnya adalah happy, supaya kita menjadi happy ending. Percayalah bahwa semua yang terjadi proses dunia ini, akhirnya nanti kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Akhirnya nanti orang akan mencari kita untuk mendatangkan berkat. Caranya bagaimana? Tuhan bisa membuat dengan caranya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa meresponi Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi. Coba kita lihat dari kita Kejadian 43 ayat 23. Kita harus percaya bahwa Alkitab katakan kita adalah keturunan Abraham. Ya, garis bawah itu bahwa kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji itu. Jadi ini ceritanya setelah Yusuf jadi pemimpin di Mesir, lalu saudara-saudaranya mengalami kelaparan. Pada masa itu seluruh mengalami kelaparan, seluruh daerah itu, termasuk Yakub dan anak-anaknya. Lalu saudara-saudaranya datang membeli gandum. Coba mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Nah, ini ceritanya adalah ketika
Saudara-saudaranya datang meminta membeli makanan, beli. Lalu Yusuf tahu ini adalah saudara-saudara, tapi dia mau mendeklarasikan dirinya waktu itu bahwa dia saudara. Dia biarkan karena dia berharap ingin ketemu adiknya Simeon. Lalu dia bilang begini, ditanya setelah sendiri, ada adik yang musuh ya, ada musuh kamu bawa kemari, kamu dibawa pulang. Lalu uang yang sudah dibeli itu dia masukkan ke karung kembali. Nah, jadi ketika mengalami kelaparan lagi, mereka balik lagi nih mau beli. Tapi karena takutnya dia masalah uang itu, dia bilang sama Yusuf masalah uang itu, cerita tentang uang itu. Sebenarnya kami nggak mencuri, kami pun tidak tahu. Tiba-tiba kami buka karung, uangnya sudah ada di situ. Satu hal yang dijawab oleh Yusuf adalah, tenang saudara, jangan takut. Sekali lagi kita gambarkan bahwa, coba mulai membayangkan bahwa Yusuf itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Begitulah hati Yesus kepada kita sebenarnya. Apapun kadang-kadang yang kita lakukan, satu hal yang Yesus katakan selalu, tenang sajalah, jangan takut. Jadi ketika Yusuf tahu saudara-saudaranya itu, dia keluarkan Simeon, kan janjinya seperti itu. Nah, mereka mulai ngobrol, cerita mendeklarasikan dirinya. Ya, aku adalah Yusuf. Jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam. Dia hanya mau katakan itu free. Saya mau katakan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, kasih karunia itu free, anugerah itu free, keselamatan itu free. Jadi semuanya itu adalah gratis. Siapa yang telah melunasinya? Allahmu dan Allah Bapamu. Nah, Allah Bapa kita itu adalah Ishak, Abraham, Yakub, Ishak. Dan kita adalah keturunan Abraham. Sehingga apapun yang kita nikmati di dunia ini itu sifatnya free. Terlebih-lebih keselamatan, tanpa ada upaya apapun kita di situ. Jadi Tuhan telah meminjamkan harta yang terpendam itu. Percayalah, suatu saat nanti engkau akan temukan harta terpendammu itu. Nanti kita akan coba belajar bagaimana supaya kita itu benar-benar bebas. Bagaimana kita begitu benar-benar meyakini bahwa Allah begitu mengasihi kita, Yesus begitu mengasihi kita lewat cerita Yusuf ini. Kejadian 45. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Jadi ketika saudara-saudaranya mengalami ketakutan, kenapa mereka ketakutan? Karena ada dosa, betul nggak? Ketika orang mau datang kepada Tuhan, merasa ada dosa, ini jadi masalah, merasa tidak layak. Jadi ketika mereka ketakutan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf katakan gini, jangan bersusah hati. Begitu juga Yesus berbicara kepada kita selalu. Sudah, tenang saja, jangan bersusah hati, dan janganlah engkau menyesali. Yusuf sedikit pun tidak mau menyalahkan abang-abangnya itu, dengan satu tujuan, dengan satu harapan, agar abang-abangnya itu merasa benar-benar kuat, merasa bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Satu hal yang Yesus katakan, udah jangan kamu menyesali ini. Dia bilang jangan menyesali. Dengan kata lain, jangan pikirkan masa lalu, itu sudah lewat. Dan hal yang sama Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pikirkan masa lalu kita, jangan ingatkan masa lalu kita. Janganlah ingat lagi hal-hal yang dari berubah kalah, katakan kita.
Dia ingin menenangkan saudara-saudaranya. Tenang saja, bukan kalian penyebabnya aku kemari. Dia mau ingin supaya mereka jangan ingat kesalahan mereka. Allah lah yang menyuruh aku kemari, mendahului kalian untuk memelihara kalian. Tapi gereja hari-hari ini ada banyak orang begitu takut datang kepada Tuhan. Ada dosa, ada ini, ada itu, ada ini. Bukan saya toleran sama dosa. Dosa tetap tidak boleh ditolerir. Tapi jangan karena itu kita tidak bisa mendekat sama Tuhan. Hati Bapa kita itu seperti hati Yusuf ini. Dia tidak pernah menyalahkan, walaupun dosanya sangat besar. Bahkan dia hanya ingin menguatkan mereka. Bukan kalian, bukan kalian. Kalian jangan takut. Saya bisa masuk ke sumur, saya jadi budak, saya masuk penjara. Bukan karena kalian, tapi itu Bapa di surga, Bapamu dan Bapa nenek moyang kita yang mengutus aku kemari untuk memelihara kamu. Begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Ayat berikutnya, ayat 7 dan 8. Jadi pastikan, kalaupun kita pernah mengalami kesalahan di masa lalu, jangan ingatkan itu. Sudahlah, lupakan itu. Kita hidup di zaman sekarang dan ke depan. Mari kita ke depan, kita belajar lebih mendekat diri lagi kepada Tuhan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Allah yang mengutus aku ke Mesir ini untuk memelihara kamu dan keturunanmu. Salah satu keturunannya adalah kita. Supaya sebagian besar engkau kalau sebagian besar berarti nggak semua tuh. Tapi puji Tuhan hari ini kita termasuk orang yang sebagian besar itu. Kita bukan orang yang sebagian kecil itu. Lanjut ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukan kamu, tapi Allah lah yang telah memberikan itu kepada kita semua. Bahkan Yusuf berkata kepada mereka, engkau telah merancangkan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Lewat itulah aku bisa menjadi bapa bagi Firaun. Lewat itulah aku bisa menguasai seluruh istana. Lewat itulah aku berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Semuanya itu apa? Ada dalam rencananya Tuhan. Semuanya itu adalah kendali Tuhan. Jadi hidup kita sebenarnya kita mempercayai hati Tuhan. Ketika kita mempercayai hati Yesus, ceritanya jadi berbeda. Kita tidak ada mengenal Allah perjanjian lama. Kalau Allah perjanjian lama, salah hukum. Ketemu Tuhan mati. Ketemu Tuhan saja mati. Nanti kita akan pelajari minggu-minggu berikutnya. Ada beberapa orang dalam Alkitab perjanjian lama ketemu Tuhan tapi nggak mati. Padahal Alkitab mengatakan jangan ketemu Tuhan, ketemu Tuhan mati. Nah, lalu kenapa bisa mereka tidak mati? Tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Saya hanya mau katakan, percayalah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah tidak seperti Allah yang dalam perjanjian lama. Dia Allah yang benar-benar mewujudkan jati diri aslinya. Bukan berarti Allah yang dulu asli, tapi Dia penuh kasih. Dia penuh kasih karunia. Dan Dia tidak pernah memperhitungkan dosa kita. Sekali-kali aku tidak ingat akan dosamu. Kasih Yesus begitu sempurna di kehidupan kita. Sama halnya hati Yusuf. Persis. Ketika kakak-kakaknya, abang-abangnya mengalami ketakutan, Dia selalu menguatkan mereka. Sudah, lupakan itu. Jangan kalian ingat itu. Bukan salah kalian. Bukan masalah kalian bisa di Mesir ini. Untuk aku menjadi pemimpin di Mesir, proses sudah harus jalani. Dengan kata lain, sebenarnya
Yusuf mau bilang seperti itu Tuhan yang suruh kalian melakukan itu. Memang Yusuf tak mau bilang seperti itu. Tapi dalam pemikiran Yusuf, saya yakin bahwa Tuhanlah yang mengendalikan itu semua. Cuma dalam cerita Alkitab tadi bilang seperti itu. Di dalam cerita Alkitab dia hanya mengatakan, kalian telah merancangkan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan telah mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Hati Tuhan, hati Yesus selalu ada pada kita. Jadi jangan sesali dirimu, jangan bersedih atas situasi yang ada saat ini. Situasi saat ini kita nggak tahu berakhirnya. Tapi percayalah, ketika engkau mendekat kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memelihara engkau. Lanjut. Ayat 9 sampai 11. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Jadi ketika sudah habis cerita, udah pergi kan jemput bapak, bilang sama bapak, aku sudah menjadi penguasa di Mesir. Ya, jangan lama-lama, jangan tunggu-tunggu, segera datang kembali. Ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapi, dan segala milikmu. Jadi Yusuf telah menyiapkan sebuah tempat yang namanya Goshen untuk memelihara mereka. Nah, Goshen artinya dalam bahasa aslinya katanya mari mendekat. Dengan kata lain, Yesus mau bilang seperti ini, jangan jauh-jauh daripada aku, mendekatlah kepadaku, maka aku akan menyediakan tempat untuk memelihara kamu. Tapi percayalah, maka percayalah, engkau tidak mungkin gak makan. Firman Tuhan katakan, aku akan memelihara kamu. Ayat 11. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang ikut serta dengan engkau. Alkitab telah mengatakan, Yesus mau mengingatkan kepada kita hari ini. Oh, masa ini kita nggak tahu. Alkitab katakan, Yusuf katakan, kekeringan ini, kelaparan ini masih butuh 5 tahun lagi. Dengan kata lain, Yusuf bilang, kalian datang dekat kepada aku, akan memelihara kalian. Kalau aku tidak memelihara kalian, kalian akan mati semua. Karena masa kelaparan ini masih butuh waktu 5 tahun lagi. Kita tidak tahu masa corona ini mau berapa lama lagi. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan berkata, jangan takut. Aku telah menyediakan sebuah tempat untuk memelihara kamu. Engkau pasti tidak akan kekurangan. Engkau akan serta berkecukupan. Karena aku telah menyediakan Goshen. Aku menyediakan sebuah tempat untuk memelihara kamu. Waktunya masih lama mungkin ini akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin bisa saja kita apa yang kita miliki tidak cukup untuk kita makan. Tapi Alkitab berkata, ketika engkau mari mendekatlah kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Aku sudah siapkan Goshenmu. Aku telah menyediakan tempat yang subur. Aku telah menyediakan segala berkat bagimu untuk memelihara anak-anakmu, keturunanmu sampai kepada bangsa-bangsa. Masalahnya adalah Tuhan yang ingin kita mendekat kepadanya. Mendekatlah kepada-Nya. Karena pada masa perjanjian lama, orang berdosa tak bisa dekat sama Tuhan. Tapi ketika kedatangan Yesus, semua sudah berubah. Semua sudah berubah. Makanya ada sebuah buku yang menulis sifat Tuhan yang sesungguhnya, itu bagus sekali. Sifat Tuhan menyelamatkan dan sifat Tuhan sesungguhnya itu berbeda. Bapak kita yang sekarang ini, yang namanya Yesus Kristus itu, dia punya hati yang sangat luar biasa. Dia akan memelihara engkau. Dia tahu berapa lama lagi akan mulai kelaparan. Kita nggak tahu, tapi dia tahu. Abang-abang Yusuf, saudara-saudara Yusuf tidak tahu berapa lama lagi kelaparan itu akan terjadi. Bulan balik beli makan, betul nggak? Tapi kan perasaan berapa lama? Alkitab
dengar cerita-cerita kisah ini semua. Sampai-sampai mereka setelah semua bangsa itu rakyat Mesir beli barang sama Yusuf, sampai uangnya habis. Setelah uangnya habis apa? Udah jual tanahmu, jual dombamu, tukar makanan, sampai bangkrut semua. Harta bendanya, tukar makanannya semua hampir bangkrut. Karena mereka nggak tahu ujungnya di kapan. Tapi Yusuf tahu persis 5 tahun lagi kelaparan akan terjadi. Datanglah, kalau kalian nggak datang kalian pasti mati. Hari ini saya mau ingat kepada kita semua, kalau kita tidak datang kepada Tuhan, ada harapan kita mati. Orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan, ada harapan mati. Satu-satunya harapan kita adalah kita mendekat kepada Dia. Sama halnya ketika Yusuf berkata, mendekatlah kepadaku, datanglah kepadaku, bawalah Bapa kepadaku, bawalah saudara-saudara, sampai kambing dombamu pun engkau bawa kepadaku, aku pelihara. Jangan orang binatang pun Dia pelihara selama engkau mendekat kepada Dia. Dalam perjanjian lama nggak bisa. Orang yang melayani pendarahan dalam perjanjian lama, jangankan menyentuh Tuhan, menyentuh orang lain pun nggak bisa. Tapi ketika ada seorang perempuan pendarahan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia datang kepada Yesus, dia memberanikan diri datang kepada Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Untuk menjamah jubahnya, mau tidak mau, dia harus mendekat kepada Tuhan. Tidak ada pilihan. Kalau dia ingat para imam-imam, kalau dia ingat para ahli Taurat, selalu mengusir dia, bahkan dia diisolasi harusnya. Tapi dalam hatinya dia berkata, tidak, kali ini asal aku dekat sama dia, aku bisa jamah jubahnya, berarti aku akan sembuh. Untuk bisa menjamah jubahnya, dia harus memberanikan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang sekarang yang begitu sudah merasa berdosa, tak berani mendekat sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, datanglah kepada Tuhan apa adamu. Tuhan akan menerima engkau, bahkan Tuhan akan membuat mujizat buat engkau. Tuhan tidak melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan telah melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Sehingga selayaknya engkau mendekat kepada Tuhan, engkau mulai melangkah seperti perempuan yang pendarahan itu, selangkah demi selangkah. Saya percaya dia sangat lemah. 12 tahun dia mengalami pendarahan, belum lagi dikucil oleh orang, belum lagi dihina oleh orang. Dia begitu lemah mentalnya, roh. Saya percaya dia menjadi orang yang sangat tidak berdaya pada masa itu. Tapi ada satu keyakinan dia, aku mulai mau belajar dekat dengan Tuhan. Apapun resikonya aku harus dekat sama Tuhan, sekalipun aku harus mati. Karena dalam dia keyakinan dia, asal ku jamah saya jubahnya, aku pasti sembuh. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, dia mengejar Yesus dari belakang. Dia lemah, kenapa dia bisa kejar Yesus? Karena memang pada waktu itu Yesus mau jalan susah, orang berdesak-desakan, padat manusia. Kalau dalam Taurat itu semua orang yang bersentuhan dengan dia itu semua jadi najis. Tapi ketika Yesus datang, semua orang tidak menjadi najis, walaupun bersentuhan dengan perempuan ini. Karena kasih karunia telah datang, kerajaan Allah telah tiba. Ketika perempuan itu menjamah jubahnya, Alkitab berkata, seketika juga itu berhentilah darahnya. Ketika dia merasa dirinya darahnya berhenti, dia malah gemetar, dia ketakutan. Kenapa dia takut? Dia sadar ini benar-benar Tuhan. Ini benar-benar Tuhan. Dia sadar, dia jadi takut. Awalnya dia gak takut, setelah sembuh malah takut. Dia ketakutan, dia gemetar. Ini Tuhan. Ini benar-benar Tuhan. Aku dalam posisi bahaya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang luar biasanya apa kata Yesus? Hai perempuan, jangan takut. Iman telah menyembuhkan engkau. Kesembuhan terjadi. Walaupun datang, dia ada rasa takut. Walaupun dia datang dari belakang. Ada satu iman yang berbeda lagi. Cerita Alkitab, seorang kusta. Hampir sama ceritanya. Orang kusta itu tidak boleh berkeliaran, diisolasi pada zaman perjanjian lama. Ketika Yesus datang, yang luar biasanya iman orang kusta ini lebih hebat dari iman si perempuan ini.
Kalau si perempuan itu datangnya dari belakang, betul enggak? Dia pegang jubah Yesus dari belakang. Si penyakit kusta, Alkitab berkata dia tak pernah sujud di depan Yesus. Dia menghadap Yesus. Dia tidak pedulikan apa kata Taurat. Dia tidak pedulikan apa kata orang. Dia tidak peduli apa kata-kata imam-imam. Asal aku mendekat sama Tuhan, aku pasti sembuh. Asal aku dekat sama Tuhan, ada mujizat. Asal aku dekat dengan Tuhan, ada sesuatu berkat besar yang terjadi dalam hidupku. Yang aku lakukan, yang perlu aku lakukan, aku berusaha mendekat sama Dia. Ketika dia berusaha, bayangkan, tiba-tiba dia sujud di depan Yesus, tak bisa jalan. Alkitab sudah mengatakan Yesus mengulurkan tangannya dan dia menjadi sembuh. Pesan Tuhan adalah hari ini, mari engkau harus sering mendekat kepada Tuhan. Enggak ada pilihan buat kita. Satu-satunya pilihan buat kita hari-hari ini adalah kita berusaha mendekat kepada Tuhan. Yusuf bilang, mari mendekat kepada aku. Mari mendekat kepada aku. Aku akan pelihara engkau, anak-anak, kambing domba. Aku menyediakan sebuah tempat bagimu, namanya Goshen, tanah yang subur, tempat yang sangat luar biasa sekali. Masalahnya adalah masa-masa ini, COVID-19 ini, sudahkah kita semakin dekat sama Tuhan? Lanjut. Ayat 13. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan dan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa pesan Yusuf kepada abang-abangnya, pergilah, ceritakan kemuliaanku. Hari ini Yesus berpesan kepada kita, satu hal yang perlu kita keluarkan, mari memuliakan Dia. Mari ceritakan kepada seluruh dunia kemuliaan Tuhan. Mari mengagungkan Dia, mari memuji Dia, mari menyembah Dia. Ceritakan kemuliaan Dia kepada seluruh dunia, bahwa Dia itu dahsyat, bahwa Dia itu Bapa yang baik, bahwa Dia itu Bapa yang penuh kasih karunia, bahwa Dia Bapa yang selalu memelihara kita. Ceritakan kemuliaan itu kepada mereka semua. Jangan ceritakan Taurat, ceritakan kemuliaan Yesus. Yusuf bilang, pergilah engkau, kembali kepada Bapa, ceritakan kemuliaanku. Sama halnya Yesus berkata kepada kita hari ini, pergilah engkau, ceritakan kemuliaanku kepada semua orang. Ceritakan kepada semua orang kebaikanku. Ceritakan kepada semua orang berkat-berkat yang kuberikan kepadamu. Ceritakan kepada semua orang aku telah melindungi engkau. Ceritakan kepada semua orang aku begitu mengasihi engkau. Ceritakan itu semua. Ketika kita mendekat sama Tuhan, satu hal yang perlu kita lakukan adalah ceritakan kemuliaan Dia. Besarkan namanya. Dengan kata lain, Yesus mau bilang sama dia, besarkan namaku. Kalau engkau mendekat kepada aku, engkau membesarkan namaku, engkau memuliakan aku akan memelihara engkau. Kelaparan ini masih lama lagi. Yusuf bilang, kelaparan ini masih lama lagi. Saudara-saudara tidak tahu kelaparan masih lama. Yakub kaya, sangat kaya. Ketika dia datang pun dia masih membawa kambing domba segala macamnya, masih kaya sekali. Perhitungan saudara-saudaranya, kekayaan dia itu bisa cukup untuk makan. Tukar aja, jual beli tukar terus beli makanan dari Yusuf. Tapi Yusuf memperingatkan kepada mereka, mendekatlah kepada aku. Kelaparan ini masih lama lagi. Yusuf mau ingatkan kepada mereka, artinya masih baru jalan 2 tahun itu kan? Karena kan masih ada 5 tahun lagi. Yang tahu kan cuma Yusuf sama Firaun. 5 tahun lagi kelaparan. Yusuf mau pesan sama mereka, kalau
lama-lama harta akan habis. Engkau tidak akan mungkin selamat. Engkau semua pasti mati. Untuk itu satu-satunya jalan adalah bawa Bapa kemari mendekat kepada aku, bawa harta kalian kemari, bawa kambing dombamu, bawa saudara-saudaramu, bawa seisi rumahmu mendekat kepada aku akan memelihara engkau. Karena kelaparan ini masih lama lagi, 5 tahun lagi. Kekayaan kamu akan habis. Dan itu benar-benar terjadi. Kalau kita baca benar-benar terjadi, kekayaan pada masa itu semua habis. Mereka gadai tanah mereka kepada Yusuf, mereka tukar makanan, lembu sapi, ternak, ladang, semua ditukar hanya untuk ganti makanan selama 7 tahun. Dia bisa membayangkan waktu itu kekayaan Yusuf, kekayaan Mesir pada masa itu limpah, nggak ada pilihan lain. Kalau engkau berada kepada aku, engkau pasti mati. Lalu ada orang bilang, aku mau dekat sama Tuhan, tapi aku ada dosa. Aku mau dekat sama Tuhan, tapi ini, Tuhan tidak perlu tapi. Sama halnya Yusuf, engkau tidak perlu pikir masa lalumu. Engkau jangan takut. Walaupun engkau pernah masuk ke dalam sumur, walaupun engkau pernah jual menjadi budak, walaupun aku pernah masuk penjara, walaupun aku pernah dikhianati oleh Potifar, difitnah oleh istri Potifar, aku tetap tidak menyalahkan kalian. Bukan kalian itu semua adalah kendalinya Tuhan. Jangan pikirkan masa lalumu, engkau berpikir masa sini dan masa seterusnya, masa ke depan. Aku akan pelihara kamu. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia memelihara kita. Mari hari ini kita belajar semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin ada masalah, semakin mendekat sama Tuhan. Kadang-kadang kita enggak, semakin ada masalah, semakin takut. Mungkin karena dosanya. Karena sering begitu. Begitu ada masalah, jumpa pendeta, pasti berpuluhan kamu. Pak Hakim mana? Mungkin kamu begini, mungkin kamu begini, mungkin kami begitu. Tapi ketika aku datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah ucapkan itu kepadamu. Seorang perempuan yang kedapatan berzina. Imam-imam ahli Taurat bilang, perempuan yang kedapatan berzina, menurut hukum Taurat Musa, dia harus lempari batu sampai mati. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, lemparnya duluan. Singkat cerita, tidak satu pun yang melempar. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan ini, tidakkah ada orang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak. Dia berhak melempari, dia berhak menghukum. Karena hanya orang yang tidak berdosa yang boleh menghukum perempuan ini. Satu-satunya orang yang tidak berdosa adalah Yesus. Jadi ketika semua orang berdosa sudah pergi, tinggal satu orang yang tidak berdosa yang boleh menghukum dia. Yesus boleh menghukum. Tetapi Yesus berkata, aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa. Gereja sekarang enggak kembali kan? Jangan berbuat dosa dulu, baru bisa datang. Bertobat dulu, baru datang sama. Beda. Yesus bilang enggak. Tidak hukum dulu, hukuman lakukan dulu. Baru jangan. Kenapa Yesus seperti itu? Karena begitu Tuhan tidak menghukum dia, dia punya kekuatan. Dia bisa bangkit. Dia tidak memikir masa lalunya. Sama seperti perempuan yang di sumur itu. 5 kali kawin cerai. Yesus tidak singgung itu. Aku akan memberi kau air yang tidak akan haus lagi. Justru akan memancarkan air kehidupan dalam hidup. Dia bangkit. Dia lupa masa lalunya. Ternyata untuk hidup kasih Tuhan, untuk hidup dilindungi Tuhan, nggak sulit. Cukup engkau mendekat kepada Dia. Lalu pertanyaannya, cara mendekatnya itu bagaimana? Bagaimana cara mendekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah berdoa. Itulah cara kita mendekat. Ingat ya, berdoa bukan meminta. Jangan samakan berdoa sama dengan meminta. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan supaya kita semakin mendekat. Yang kedua adalah memuji Dia. Puji Dia.
biasa dalam hidupmu Tuhan. Engkau begitu mengasihi aku. Ceritakan kemuliaan-Mu kepada Bapa. Ceritakan kemuliaan Tuhan kepada semua orang. Setiap orang yang kalian jumpai, ceritakan kemuliaan Yesus. Ceritakan betapa Yesus mengasihimu. Yang ketiga, menyembah Dia. Berdoa, memuji, menyembah. Maka kita paksakan minggu kita memuji, menyembah Tuhan. Jangan berpikir nanti aja aku nonton di YouTube di rumah, nonton Bapak Pendeta. Itu ya bagus juga. Aku yang bawa firman. Tapi untuk mendekat sama Dia ternyata engkau harus memuji, menyembah. Di sini tempatnya. Kecuali kamu bisa di rumah buat. Tapi itu penting. Kita bersyukur hari ini kita coba masih berusaha untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun masih berapa yang hadir nggak masalah. Karena cara mendekat sama Tuhan adalah memuji, menyembah, berdoa. Yusuf katakan, marilah mendekatlah kepada aku. Ingat, kelaparan ini masih, kita nggak berharap sih ini lama. Ya semoga Juni akhir ini selesai lah. Tapi kan nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu, seluruh dunia ini nggak ada tahu. Hanya ada satu yang tahu, Bapa di surga. Yang lain nggak ada yang tahu. Sama ketika masa itu, kelaparan 5 tahun lagi, Yusuf tahu, saudara-saudaranya nggak tahu. Saudaranya menjalani kehidupannya biasa-biasa saja. Habis bergandum beli, habis gandum beli. Mau beli sampai kapan? Penghasilan nggak ada. Harta yang dimakan, lama-lama habis. Jadi ketika engkau mendekat kepada aku, engkau makan bukan dari hartamu. Engkau makan bukan dari apa yang kau miliki. Engkau makan dari apa yang aku miliki ya Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Ketika engkau mendekat sama Dia, Tuhan akan berkatakan, engkau saatnya akan tiba. Engkau hidup bukan dari roti saja. Caranya cuma mendekat kepada Dia. Amin. Mari kita belajar memuji, menyembah, berdoa. Ya, seminggu sekali nggak apa-apa lah. Minggu kita datang memuji, menyembah Tuhan. Nah, itulah syaratnya untuk mendekat kepada Tuhan. Mendekatlah kepada aku. Beritahukan kemuliaan itu. Itu kata Yusuf. Emang dalam sejarah tokoh Alkitab saya paling suka Yusuf dari dulu. Luar biasa. Walaupun dia nggak membuat mujizat, tapi luar biasa dia itu. Pengampunannya sempurna. Itulah pengampunan namanya. Makanya kalau ada orang bilang ampuni dan lupakan, nggak mungkin bisa lupa itu. Kalau ada pernah orang di depan rame-rame tunjuk-tunjuk kamu, maki-maki kamu, tanpa kamu salah, terluka nggak? Terluka kan? Bisa lupa itu? Enggak. Tapi Tuhan bilang suruh ampuni, bisa nggak? Ampuni bisa, lupakan enggak? Ya Pak, itu salah dong. Kan pendeta bilang ampuni dan itu pendeta yang bilang. Alkitab nggak pernah bilang seperti itu. Alkitab katakan ampunilah, bukan lupakan. Bedanya apa? Bedanya pengampunan seperti yang Yesus lakukan. Yusuf ingat nggak? Ingat kan? Kamu masukkan aku ke sumur, kamu telanjangi aku. Karena untuk menjadi budak, orang mau beli budak itu harus telanjangi semua, sempurna nggak? Ada cacat nggak? Kalau cacat pasti nggak laku, makanya ditelanjangi oleh itu. Kebetulan Yusuf sempurna, sama seperti Yesus sempurnanya. Lalu gara-gara aku difitnah sama istri Potifar, aku masuk penjara. Dia ingat semua itu. Dia ingat semua. Sakit hati nggak dia? Tidak. Dia ingat semua peristiwa itu. Tapi ketika dia ingat peristiwa itu tidak membuat dia terluka lagi. Itu pengampunan. Engkau tidak bisa lupa peristiwa yang membuat engkau terluka. Tapi ketika engkau tidak mengampuni, setiap engkau lihat wajahnya, kalau bisa kau tekan dia, ya kan? Ataupun aku tidak mau lihat dia. Kalau satu gereja dia muncul duluan, aku pulang. Kira-kira seperti itu.
Ada pertemuan doa, begitu nampak mukanya, hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena engkau belum. Dan ketika engkau sudah mengampuni, kamu lihat wajahnya, kamu ingat, oh dulu kamu pernah loh membuat aku terluka. Tapi peristiwa itu tidak membuat aku terluka lagi. Itulah pengampunan. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak. Mungkin mendekat sama Tuhan tambah satu lagi lah pengampunan. Mungkin menyembah berdoa pengampunan. Ampuni. Semakin dekat sama Tuhan. Ketika kau mendekat sama Tuhan, Alkitab berkata, aku akan memelihara engkau. Kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Saya bukan berkatakan corona ini 5 tahun lagi ya. Ini cerita kita, cerita Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya, kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Kalau masalah ini dunia kita sekarang, kita nggak tahu kapan berapa lama lagi. Tapi yang jelas, begitu engkau dekat sama Tuhan, engkau tidak peduli berapa lama lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan sebuah tempat untuk memelihara kami. Setuju? Semakin mendekat sama Tuhan. Cara mendekat bagaimana? Memuji, menyembah, berdoa, mengampuni.